Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para asatidz, para habaib, para sepuh, para hadirin, para hadirat, dan insyaallah selalu senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur dan waktunya, zahir batinnya, selalu senantiasa berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan senantiasa kepada rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fih. Amin ya rabbal alamin. Diselamatkan kita sekalian daripada fitnahnya akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Apa yang disampaikan sama guru kita Ustaz Sugiman ya? Ustaz Suhaimi, Ustaz Imam Suhaimi, Sukaini. Itu sebenarnya Suhaimi ya Ustaz ya. Karena di Jawa ada kapnya, jadi Suhaimi bacanya. Benar ya? Aslinya Suhaimi ya. Iya. Kalau salah jangan ikutin salah. Tanya Ustaz, bilang nama itu aslinya siapa nih? Ini agak ampel nih masnya. Itu yang di atas rame banget, Masya Allah. Ini ada bikin. Ini apa temanya? Isra Mi'raj kan? Ini ada cerita. 1 tahun lalu, 1,5 tahun lalu, waktu laptop Anda masih ada, jadi tahu kitab Dardir, Isra Mi'raj Imam Dardir, tahu kan? Yang tipis tuh, kitab kuning Isra wal Mi'raj. 1,5 tahun lalu di laptop itu ada yang bikin kerjaan itu nyusun kisah Isra Mi'raj. Sebenarnya kalau ada slide enak nih, ya. Saya nggak ada, jadi dibacain aja nanti. Ini ringkasan dari kitab Dardir, full satu kitab jadi bahasa Indonesia ini, ya, satu kitab. Ini kalau dibaca ini, insya Allah 2 hari 3 malam baru kelar nih. 2 hari 3 malam 9 bulan. Ngapain nih? Ya, 2 hari 3 malam 9 bulan baru kelar. Jadi mau dibaca apa yang mengarang sendiri. Ini cerita Nabi Isra wal Mi'raj. Ayo, tadi masih ingat ya? Ustaz Iman bilang apa? Bawain ayat masalah belajar sejarah. Belajar sejarah tujuannya biar apa? Tujuannya biar kita punya iman, biar kita punya qalbu, biar kita punya keyakinan sama Allah Ta'ala menjadi semakin kuat. Orang lihat tema Isra Mi'raj, taunya nih di benaknya dia, taunya nih di benaknya. Isra Mi'raj pokoknya Nabi pergi pakai buruk dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj naik ke langit ketemu sama Allah. Betul nggak sih? Betul nggak? Padahal ada hal-hal yang perlu diperjelas dalam kejadian, dalam momentum Isra wal Mi'raj. Ya. Dan satu hal lagi. Di saat kita hadir atau dengar ceramah banyak orang, kita gimana? Kita hadir di Isra wal Mi'raj. Banyak saudara-saudara kita para mubaligh ini menyampaikan kisah yang sedikit dari beliau-beliau ini
yang menyampaikan kisah Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Sampai pada perihal Nabi jumpa sama Allah. Betul nggak? Betul nggak tuh? Betul nggak? Dengan cara yang menurut saya kurang pas. Dengan cara yang menurut saya kurang pas. Tapi saya siap ditasheh. Saya siap ditasheh. Banyak orang kalau udah cerita soal Isra Mi'raj, apalagi pas momen jumpanya Nabi dengan Allah Ta'ala, nggak dijelasin lagi tuh. Udah saya jelasinnya sampai di situ. Akhirnya ini orang awam yang dengar, dia nggak? Yang dengar nih, yang sebelum ini meyakini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya mazhab tafwid kalau dalam ilmu tauhid, akhirnya tanpa dia sadarin keyakinannya udah berubah ke dalam hal ini. Nggak berasa, nggak dia sadarin udah mujassimah. Ini Anda perlu singgung nih. Ini perlu Anda singgung ini. Paham nggak? Karena banyak yang cerita Isra Mi'raj, apalagi orang-orang yang baru jadi ustadz kemarin. Betul ini. Ya. Tahu mujassimah apa? Beb awam nggak ngerti, mesti ngerti. Karena tugasnya kita ngelurusin, ngejagain umat, pahamnya umat. Mujassimah itu kelompok yang meyakini Allah itu beranggota tubuh sama kayak kita. Ya. Orang kebanyakan waktu ceramah Isra Mi'raj dia jelasin Nabi ketemu sama Allah. Tanpa dia lurusin tuh. Habis dicerita begitu dia tinggal umatnya. Akhirnya nih umat mempersepsikan sendiri perjumpaannya Allah sama Nabi ke Allah Ta'ala. Itu kayak kita dibayang-bayangin nih ngobrol begini nih. Paham gak? Benar begitu gak? Benar gak? Kira-kira begitu. Selama ini nih kita berpikir kayak gitu. Hah? Betul gak? Betul nggak Bu? Itu nggak boleh, itu dosa, itu haram. Lalu bagaimana? Harusnya dilurusin. Nabi waktu jumpa sama Allah, caranya nggak seperti kayak kita ngobrol hadap-hadapan begini, enggak. Terus bagaimana? Wallahu a'lam, yang tahu cuma Allah. Karena kenapa? Yang pertama, kita berpikir masih menggunakan alam jasmani. Alam jasmani inilah yang akhirnya membuat batasan, yang menjadikan pula kita terbatas punya maklumat. Sedangkan Rasulullah waktu dimi'rajkan sama Allah, bahkan dari diisrokan itu sudah di luar nalar manusia pada umumnya dalam tata caranya. Oh, paham? Makanya kalau kita baca di sini, ya, ini dijelasin. Sebelum Nabi Isra wal Mi'raj, dimi'rajkan sama Allah Ta'ala, itu Nabi dicuci dulu dadanya tuh. Dicuci dulu dadanya sama Allah, dibersihin, baru dikasih pangkat, dikasih nur sama Allah Ta'ala, dikasih makom. Makom apa tuh yang dikasih sama Allah? Makomul Mahmud. Makom yang mahmud, makom yang terpuji. Apa sih makom mahmud? Makom alladzi laisa ba'dahu makom. Sebuah makom yang enggak ada setelahnya itu makom lagi, enggak ada. Wala ahad yasilu ila tilkal makom. Dan enggak ada seorang pun yang pernah berhasil menduduki kedudukan makom tersebut. Enggak ada, cuma baginda Nabi.
Dengerin nih, simak baik-baik nih. Simak baik-baik, dengerin baik-baik. Ya. Itu Maqam Mahmud. Benar nggak Ustaz begitu? Kita baca di kitab Dardir, atau kita baca kitab Mi'raj yang lain. Nabi sebelum Mi'raj itu udah dipersiapkan sama Allah. Kalau di kitab Dardir dibilangnya di situ, padahal Nabi disiapin sama Allah buat urusan Mi'raj itu bukan dari pas malam mau diisrokan tuh. Dari umur 6 tahun Nabi udah disiapin. Kalau kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, karena Nabi dibelah dadanya bukan baru kali itu. Dari kecil udah dibelah dadanya. Tapi waktu kecil Nabi dibelah dadanya itu karena dipersiapkan untuk menjadi Nabi. Lah itu dia lagi diisi makom juga. Runutnya dari situ tuh, dari umur 6 tahun Nabi udah dibersihin dadanya, dipersiapkan. Makanya Imam Abu Yazid Al-Bustami sama Imam Al-Bushairi di dalam kitabul Mi'rajnya beliau itu menolak apa? Menolak bahasa Nabi dimi'rajkan. Nabi dimi'rajkan itu di tahun kesedihan. Karena di tahun itu Nabi lagi dirundung sedih yang dahsyat. Siapa yang meninggal? Istrinya meninggal. Terus pamannya meninggal. Oh, Nabi sedih banget lah. Dan banyak orang menyatakan Nabi diisrakan, dimi'rajkan tujuan Allah adalah menghibur beliau. Salah, kata Imam Abu Yazid Al-Bustami. Nabi itu sadar. Nabi itu terima dengan takdir yang Allah berikan. Diisrakannya baginda Nabi, dimi'rajkannya baginda Nabi, tujuannya apa? Untuk menyempurnakan makomnya beliau. Tujuannya Allah untuk menyempurnakan makomnya beliau, dan Allah ingin memberikan sebuah keagungan-keagungan lagi buat baginda Nabi yang belum pernah diberikan sama nabi-nabi terdahulu. Biar dipahami tuh ya, biar dimengerti itu. Akhirnya makom itu udah diisi sama Allah, kedudukan udah dikasih sama Allah buat baginda Nabi, ya. Mampulah Nabi melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berapa lama tuh perjalanan? Berapa lama tuh perjalanan? Coba lihat di Google, coba perjalanan dari Mekah ke Palestina sekarang nih, kondisi sekarang pakai mobil itu berapa lama coba? Coba ada yang bisa buka nggak? Coba kita cross check bareng-bareng. Ini ngaji, paham nggak? Ini ngaji. Biar ngerti, coba buka perjalanan jarak tempuh dari Mekah ke Palestina. Ya, jarak tempuh dari Mekah ke Palestina, coba pengen tahu kan sekarang berapa? Biar sama-sama tahu nih. Nggak ada perkiraan, nggak ada nebak-nebak nih. Ya, biar tahu perihal momen Isra wal Mi'raj ini bukan sembarangan momen. Ya, Asep kagak bisa ente ngetik omongan aneh ya, ente ngomong bahasa Indonesia. Ya Allah. 1.500 nih. Hah? 1.500. 1.500 kilo. Kira-kira berapa hari ditempuh kalau pakai mobil? Hah? Sehari semalam pakai mobil lewat tol tuh zaman sekarang. Kalau zaman dulu, zaman sahabat, pakai onta berapa hari kira-kira? Sebulan. Satu bulan. Kata Allah Ta'ala dalam suratul Isra, Subhanalladzi. Nah, subhane maf'ul mutlak nih, masdar nih. Ya, Subhanalladzi. Benar-benar maha suci. Siapa yang maha suci? Zat Alladzi asra. Zat yang telah memperjalankan
di malam hari. Asra yusri ya. Asra yusri. Kalau asra yusri itu artinya memperjalankan di malam hari. Ada lagi satu lagi asalnya sarayas. Itu berjalan di malam hari. Kalau asra yusri berarti memperjalankan di malam hari. Aneh bilang ke Habib Novel, Beb, esok malam tolong ke rumahnya Ustadz Sobari. Berarti aneh memperjalankan Habib Novel di malam hari. Paham ya? Artinya asra yusri berarti memperjalankan di malam hari. Maha suci zat, maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Minal bi'abdihi lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Yang memberangkatkan hambanya lailan, artinya lailan di malam hari. Jadi dhorob tuh. Asra udah memperjalankan di malam hari. Kenapa lagi mesti ada kalimat lailan di situ? Itu untuk mentakkid, menegaskan bahwasanya yang Allah ambil waktu untuk memperjalankan baginda Nabi SAW Isra wal Mi'raj bukan semalaman. Ada ulama yang berpendapat itu hanya sedikit dari waktu malam. Ada ulama yang berpendapat itu benar-benar sedikit Allah cuil dari waktu malam. Makanya ini bukan cuma sekedar apa namanya perjalanan biasa. Seremonial biasa, enggak bukan. Ini kejadian yang udah di luar batas normal kita. Ya nanti kan pakai buruk, memang pakai buruk. Kecepatan buruknya Habib, naam. Jadi menurut ente bukan nabinya yang istimewa tuh. Bukan nabinya yang istimewa. Ente tahu tuh. Tahu keledai apa namanya Halimatu Sa'diyah waktu mau jemput mau ke Mekah, mau ngambil anak susuan waktu Nabi baru lahir. Itu kalau dia disimpatin udah mati, udah tua bangka. Jalannya udah kencot. Speednya paling top 20, 30 sama motor Mio, kencangan motor Mio. Motor Mio soak, akinya masih cepetan Mio. Begitu Halimatu Sa'diyah dapat baginda Nabi buat disusui, dibawa pulang, naik di atas keledainya. Itu keledai bisa nyusul keledai orang-orang kampungnya tuh, yang masih sehat, segar bugar, masih muda tuh. Paham nggak? Nah, buruk bisa nempuh secepat itu juga ada alasannya. Yang nunggang siapa? Buruk sendiri speednya udah top itu. Paham? Istimewa itu nanti. Akal nggak ketemu, ngitungnya nggak ketemu akal. Lu mau sehebat apapun lagi, kita pakai jet berarti yang paling cepat. Ngobrol silahkan, ntar kita lihat pada akhirnya. Benarkah jet Anda itu bisa mengalahkan atau menyetarakan atau menghampiri kecepatan perjalanannya baginda Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa? Itu kalau jalan tadi jarak apa sehari semalam tuh ya. Sekarang tuh pakai tol, pakai mobil. Itu kalau langsung, Nabi nggak langsung. Nabi perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu nggak langsung. Itu mampir dulu, mampir sono, mampir sini, mampir situ. Tempat lahir Nabi Isa, sholat dulu, turun di situ. Bayangin ente. Mampir dulu, banyak urusannya.
Sampai di Masjidil Aqsa, sholat dulu, ngimamin para anbiya wal malaikah. Belum naik ke langit nih, udah banyak urusannya. Saya tinggal di mana? Di Cibubur, lewat tol, jalanan kagak macet. Dari mari ke sono, kira-kira perjalanan jarak tempuhnya berapa lama tuh? 45 menitan. Taruh paling top sejam mampir rumah saya. Ya? Setuju gak? Kalau mampir-mampir dulu. Apalagi kita ngajak nih ibu-ibu. Ada urusan kondangan di sono dulu, keluar tol. Ada yang mau arisan dulu. Tuh keluar tol dulu tuh. Mampir dulu. Kira-kira nyampe gak tuh? 3 jam. Lebih. Harusnya sejam paling lama. Ini bisa seharian baru nyampe rumah saya tuh. Paham gak? Lah Nabi begitu, mampir dulu, enggak 1, 2, 3 tempat tuh, enggak 1, 2, 3 kejadian tuh yang Nabi alamin di perjalanan Isra. Banyak kejadian, banyak momen yang Nabi dapetin. Udah kelar sholat, ngimamin para nabi, para malaikat, baru Nabi Mi'raj. Di Mi'raj itu apa namanya? Diangkat sama Allah, dinaikin ke langit. Ke langit pertama ketemu Nabi ini dulu, ke langit kedua ketemu Nabi dulu, sampai langit ke-7. Langit ke-7 Nabi jalan-jalan dulu ke surga, Nabi diajak jalan-jalan ke neraka. Selesai, Nabi baru diajak ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha baru Nabi mau diangkat ke arusnya Allah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau udah di mari, udah urusan antum deh. Karena aneh gak bakal mampu nih, aneh lewat selangkah aja kebakar aneh. Gak mampu aneh. Udah ini haknya antum, magomnya antum. Subhana magomnya Nabi, Maqamul Mahmud. Maqamul Mahmud yang membuat Nabi masuk Sidratul Muntaha, ngelewatin itu sampai ke atas gak kebakar. Paham hadirin? Ini malaikat yang diciptain dari cahaya nggak mampu nembus ke situ. Kata Jibril, ini tempat bercahaya semua. Saya kalau masuk situ kebakar, kata Jibril. Nabi diciptain dari tanah. Anak cucunya Nabi Adam alaihi salam. Tembus tuh ke Sidratul Muntaha. Nyampe ke Sidratul Muntaha, nyampe ke arasnya Allah Ta'ala. Paham? Ini udah di luar akal. Udah di luar akal. Selesai urusannya menerima wahyu daripada Allah, turun. Ketemu Nabi Musa, naik lagi. Pokoknya terjadi negosiasi urusan sholat. Panjang gak tuh perjalanan kira-kira? Panjang tuh perjalanan hadirin. Selesai semua baru dipulangin sama Allah Ta'ala ke bumi, ke tempat duduk semulanya. Dikatakan di dalam sebuah riwayat termaktubkan dan dimaktubkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam maulidnya, "Tsumma arutuhu qabla ayyabrudal farshu." Apa katanya? Aku kembalikan nih kekasihku baginda Nabi Muhammad ke tempat duduk semulanya sebelum panas badannya itu hilang. Ente duduk dari tadi di situ. Coba ente pegang bekas pantat ente. Masih ada angetnya nggak? Masih nggak? Masih ada? Coba tinggal ke kamar mandi itu cuci muka dikit. Hilang. Nabi dari Mekah ke Aqsa, dari Aqsa naik ke atas, dan banyak kejadian yang dialamin, pakai jalan-jalan ke surga, ame ke neraka tuh Nabi. Ya. Dibalikin sama Allah ke bawah, hangat tubuhnya belum hilang. Coba pakai jet yang mana, gue pengen tahu. Pakai tentu jet yang mana, gue pengen tahu. Bisa nggak itu ngalahin rekor kecepatan yang ditempuh Nabi itu dihasilkan dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi? Pengen tahu aja. Maka dari itu waktu Nabi SAW ketemu sama Allah pun
udah nggak bisa dibayang-bayangin pakai akal, pasrahin aja. Bagaimana caranya gua agak tahu, gua agak ikut di saat itu. Paham? Jadi ini yang kadang-kadang kurang sering dilurusin nih sama para mubaligh ini. Akhirnya zahirnya ahlus sunnah, akidahnya ahlus sunnah, tapi hakikatnya urusan kayak gini Mu'tazilah, Mujasimah. Enggak, saya coba kurang aja. Ada paling geli emang kecoa. Di luar ada paling geli ada galirnya juga. Sunnah tuh bunuh kecoa tuh sunnahnya. Ada hadisnya tuh beberapa hewan yang sudah dibunuh, salah satunya sorsor. Sorsor itu kecoa tuh. Makanya orang kang nyosor kecoa. Paham ya? Itu yang tadi yang sering kurang dilurusin. Habis cerita ketemu ngomong ditinggal aja tuh orang. Penontonnya pada mikirin dari situ. Nabi ketemu ngomong, ngobrol, dibayang-bayangin kayak begini. Lah secara nggak langsung akhirnya dibayangin. Allah punya pala, punya mata, punya muka. Allah duduk di singgah sana, duduk di kursi, ketemu sama Nabi. Waduh, kacau. Ceramahnya cakep, tapi sayang kecampur sama barang haram jadinya. Kecampur sama barang. Nah, yang ini buatku masih baru itu. Enggak. Kudu belajar lagi tuh kayak begitu tuh. Ente alam tajisim ente mau bawa-bawa ke urusan kayak begitu. Ini Nabi ini, ya Nabi mendapati kejadian itu udah nggak kepentok ame ini nih, ame jasman, ini alam raga. Alam raga, jangan urusan mi'raj. Mau bayang-bayangin urusan kuburan aja. Wah besok gua mati, anak bini gua bagaimana di bumi nih? Gua belum kaya, gua belum bisa ninggalin warisan apa nih. Itu aja nggak tembus hadirin. Padahal kalau dia mati itu udah nggak mikirin urusan dia begitu. Waktu ajalnya dekat, terjadi proses sakaratul maut, udah nggak ada dimikirin anak bini gua gimana tuh ya, agak ada ceritanya. Mikir ke situ aja udah kagak nyampe gitu, apalagi mikirin urusan yang itu. Karena urusan Isra Mi'rajnya Nabi ini udah keluar daripada alam zahir, menembus dimensi alam gaib. Paham? Jadi nggak boleh dibayang-bayangin tuh hadirin ya, nggak boleh. Nah, intinya saya mau lurusin hal itu aja. Nggak jauh, nggak jauh, nggak dekat, nggak kurang, nggak lebih, itu yang saya mau lurusin. Cuman ada hadiah satu aja. Ada hadiah satu aja nih hadiahnya ya. Biar bisa dijadikan bahan neraca, bahan timbangan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abul Abbas Al-Azabi di dalam kitab Az-Zurul Munazzam bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dengerin baik-baik nih ya. Kalau mau jadi orang beruntung dengerin nih. Ya enggak? Buat bahan renungan nih, buat bahan renung. Al-Imam Abul Abbas Al-Azabi beliau menceritakan bahwasanya dulu Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah waktu duduk sama Nabi, hatinya mungkin tergelitik Sayyidina Ali ya. Ini kalau saya pahamin, mungkin Sayyidina Ali ini hatinya tergelitik, penasaran. Sekian lama hidup sama Nabi, merhatiin Nabi. Mungkin pertanyaannya di dalam hati udah lama nih, cuman nggak ada keberanian buat nanya, buat ngutarain. Ya,
Sulit Sayyidina Ali nikahin dengan Rasulullah. Manusia paling ganteng semuka bumi ini. Sealam jagat raya paling ganteng. Pengen nanya, ya Allah, kok ada orang kayak gini gantengnya? Akhirnya Sayyidina Ali waktu duduk sama Nabi nanya, ya Rasulullah, lima bolehkah? Ya Rasulullah, sebenarnya engkau ini dicintai dari apa sih? Kalau boleh tahu, ya Rasulullah, saya pengen tahu banget engkau ini sebenarnya cinta dari apa sih? Nanya kayak begitu kan karena terkesima, nggak lihat kesempurnaannya baginda Nabi, benar gak? Bagus yang ditanya baginda Nabi itu. Wah, kalau Asep ditanya begitu, udah tengil langsung. Nggak gue, dari dulu udah ada begitu. Bangkrut, udah tengil itu. Ya. Dengar baginda Nabi yang ditanya. Waktu Nabi ditanya seperti itu sama Sayyidina Ali, apa yang terjadi? Fa'atraqa wa alaihi irqun kaljuman. Nabi tertunduk palanya. Tertunduk palanya, pucat pasti, wajahnya keluar keringat segede-gede jagung. Segede-gede biji jagung tuh gede itu. Sebenarnya ciuman itu mutiara. Gedean lagi itu. Gemeteran, seakan-akan Nabi ini berat banget mau jawab. Akhirnya dijawab sama Nabi. Karena Nabi ini